Air langsung merangkul bahu Hujan keluar dari kamar sambil cekikikan. Dia menertawakan sang papa yang ambruk sampai tidak jadi berkeliling dunia. Udah mau malam, cepet banget ya, ujar Hujan saat dia dan sang suami menuruni tangga. Mau jalan-jalan gak? Tanya Air. Sekalian ambil pisang di rumah utama. Keke Hujan yang masih kalah pamor dengan si kuning. Enggak, nanti ada supir yang antar ke sini. Dia hebat. Hujan tertawa sambil bertepuk tangan kecil mendengar perlakuan manis Air kepada bantalnya itu. Diantar pakai helikopter ya? Ejek Hujan. Enggak, diantar pakai kereta kencana, jawab Air sambil mendengus kesal. Tawa keduanya berhenti saat mendengar derap langkah seseorang seakan mendekat ke arahnya sambil memanggil nama Air. Kak, papa pengen kerontol jagung, cari dan belikan ya. Hah? Apaan tuh? Tanya Air kaget dan bingung. Jagung manis yang atasnya dikasih kelapa, ujar Hujan yang paham dengan maksud yang dikatakan mama mertuanya. Kepala muda? Kelapa kak? Ya ampun, ingat umur dong. Masih aja salah ngomong. Kalau Melisa sambil berdesak kesal. Air hanya tersenyum kecil sembari mengusap tangkuknya. Yaudah kita cari. Melisa tersenyum senang, setidaknya perut suaminya akan terisi meski bukan sepiring nasi. Air yang masih berpikir tentang apa yang dipesan mamanya sedikit menggerutu saat ia kebingungan harus mencari makanan tersebut di mana. Jan, coba cari online. Pinta si sulung sembari menyalakan mesin mobilnya. Ada nggak ya? Ini tuh makanan tradisional loh kak. Ucap Hujan yang fokus pada layar ponselnya yang baru sang suami belikan beberapa bulan lalu hasil paksaan. Gak ada kak, kita cari aja di pasar. Biasanya suka ada di pinggir jalan gitu. Sambung Hujan lagi sembari memasukkan benda pipi itu ke dalam tasnya. Air hanya mengangguk paham. Dia menjalankan kereta besi mewahnya menuju salah satu pasar terdekat sambil berharap apa yang dicari segera mereka temukan. Makan dulu yuk, kakak lapar. Ajaknya saat sudah memarkirkan mobil. Makan apa? Tanya Hujan sembari mengedarkan pandangannya. Tuh, banyak banget, tinggal pilih. Ada tukang bubur, tukang batagor, sama tukang sol sepatu. Ucapnya polos, menyebut pria pedagang di seberang jalan. Blak. Au, apa sih Jan hujan deras? Pekik sang suami mengusap lengan yang dipukul Hujan. Kang sol sepatunya gak usah disebut kali. Kakak nyuruh yo makan benang sama jarum, oceh Hujan. Boleh, sekalian jadi kuda lumping, kakaknya saat menjawab. Air mencium sekilas pipi kanan istrinya sebelum dia turun, memesan makanan lalu kembali ke dalam mobil. Banyak banget kak, ucap heran Hujan saat beberapa pedagang datang membawa makanan yang dipesan suaminya. Tadi lupa nanya, jadi beli semua. Sepiring batagor, 2 mangkuk bubur ayam, serta sepiring berbagai macam sate jeroan, 2 gelas es cincau, 2 botol air mineral, dan 2 buah es kelapa, dan juga semangkok mie ayam dengan kuah pangsit. Cuma abang soal sepatu yang gak kesini kak, ledek Hujan sambil melirik ke arah sang suami yang tersenyum simpul. Tetap dibagi rezekinya kok, tenang aja. Cayangnya airnya Hujan banyak-banyak. Hujan memegang perutnya sendiri sambil menelan selipannya kuat-kuat saat melihat suaminya sedang menyuapkan suapan terakhir sesendok bubur ayam ke mulutnya. Apa? Tanya si tampan ketika sadar sedang diperhatikan. Ini kakak habisin semua? Gadis cantik itu balik bertanya. Kan berdua sama kamu Jan? Enak aja, aku cuma makan batagor sama air putih. Protes Hujan sedikit emosi. Air hanya tertawa geli melihat ekspresi sang istri yang kembali galak kepadanya. Usai menghabiskan semua makanan, kini saatnya Air dan Hujan mencari pesanan Melisa. Keduanya masuk ke area pasar dengan berjalan pelan sambil mengedarkan pandangan mereka. Cari kemana lagi ya? Gumam Hujan yang nampak pasrah saat mereka sama sekali tidak menemukan walau sudah bertanya ke sana kemari. Pengennya aneh-aneh aja tuh mantan presiden direktur, cetus Air yang ikut kesal.
Belum lagi perutnya yang terasa sakit karena kekenyangan. Air langsung menarik tangan Hujan ke arah kanan tempat mereka kini berdiri. Apa sih kak? Tuh, dia abangnya. Air menunjuk salah satu pedagang. Tapi itu... Hujan tidak meneruskan ucapannya karena sang suami kembali menarik tangannya. Aku pokoknya gak mau ikutan ya, ancam Hujan saat mereka kembali ke apartemen dengan Air membawa satu bungkusan di tangan kirinya karena tangan kanannya tentu menggenggam jari-jari sang istri. Ikutan apa sih? Emang kakak buat salah apa? Hujan mendengar kesal dengan ketidakpekaan suaminya yang mulai sedikit memercikan api. Ceklek. Reza yang duduk bersandar di punggung ranjang menoleh ke arah suara pintu yang dibuka anak menantunya. Dapat? Tanya Melisa menghampiri. Dapat dong. Jawabnya dengan bangga sambil menyodorkan bungkusan yang dibawa ke papanya. Ya ampun kak, ini sih jagung rebus. Cetus Melisa kesal karena anaknya salah membeli pesanannya. Aku udah bilang mah, tapi kakak gak mau dengar, katanya sama aja. Saut Hujan yang tidak ingin disalahkan juga oleh mertuanya. Sorot mata tajam Melisa kembali diarahkan kepada si sulung yang bersembunyi di balik punggung sang istri. Mas Reza mau jagung rebus? Aku gak punya kelapanya. Kalau mau dibikin grontol atau aku kasih susu sama keju aja ya. Tawar Melisa mencoba merayu imam dalam hidupnya itu. Nah, itu enak tuh mah. Kakak mau juga ya? Diam kamu. Sentak Melisa kesal, membuat si sulung merengut sedih. Namun setelahnya dia berbalik berbisik kepada Hujan. Gajahnya lagi au, si pawang galau. Air dan Hujan berjalan mengekor di belakang Melisa ke arah dapur untuk membuat jagung keju permintaan Air, karena Reza menolaknya dan memilih kembali tidur setelah menghabiskan teh buatan Hujan. Papa kalian sakit apa ya? Kok mama khawatir banget, kata Melisa sedih. Besok panggil dokter ke sini mah, saran Hujan yang bisa merasakan apa yang dirasakan mama mertuanya saat ini. Tapi cuma mual sama pusing, hawanya ngantuk terus katanya. Jelas Melisa lagi sambil menghela nafasnya. Jarang sekali sang suami sakit, tentu. Sekalinya sakit membuat ia bingung, belum lagi kondisi dirinya yang tidak boleh stres karena akan memicu tekanan darahnya naik sampai berujung di hipertensinya kambuh. Air yang sudah menghabiskan semangkuk jagung keju langsung pindah ke sofa membuat Hujan dan Melisa saling pandang meminta penjelasan. Gak tahu, tadi aja makan banyak banget di pasar, ujar sang menantu seakan paham meski hanya lewat sorot mata saja. Ya sudahlah, mama ke kamar dulu, ucapnya sambil bangun dari duduk. Kak, kamu habis makan jangan langsung tidur ya, nanti jadi buaya, kata Melisa yang melewati si sulung sambil memukul pelan kaki putranya itu. Enggak, aku mau main-main dulu sama Hujan, jawabnya asal tapi langsung membuat wajah istrinya merah menahan malu, apalagi saat Melisa melirik ke arahnya. Dasar, anak sama papanya sama aja, gerutu Melisa sembari berlalu ke arah tangga menuju kamarnya di lantai 2. Hujan mengelus kepala Air yang hampir saja terlelap. Kata mama jangan tidur kalau habis makan, nanti jadi buaya. Mama gak tahu aja kalau kamu tuh bayi buaya cengeng kesayangannya aku. Goda Hujan yang langsung membuat Air tersenyum tipis sampai terlihat lesung pipinya yang tentu menambah ketampanannya. Cium dong, bintanya manja. Mulai deh, ujungnya pasti mesum, tapi boleh deh. Kekeh Hujan yang langsung menciumi seluruh wajah suaminya. Dari mulai kening, kedua pipi, hingga bibir kini gantian Hujan yang menyerangnya bertubi-tubi. Air hanya menikmati apa yang dilakukan istri tercintanya. Karena hal ini tentu saja kejadian langka yang tidak seminggu sekali ia dapatkan. Karena seringnya lah Hujan yang memasrahkan dirinya. Kamar yuk, ajak Air yang mulai tidak tahan. Dia berbicara dengan sorot mata fokus pada dua bukit milik Hujan yang begitu dekat dengan wajahnya. Enggak ah, aku mau di sini, tolak si cantik seraya mengejek. Ayolah, makanya jangan suka mancing buaya yang lagi anteng. Yang minta siapa? Tanya Hujan gemas membela diri. Kamu? Aku cuma kasih sedikit, tapi minta nambah terus jadinya. Kak, tukang molen di pertigaan masih buka nggak?
Melisa yang tiba-tiba datang mengagetkan keduanya, baru saja hendak kembali berciuman. "Gak tahu mah," jawab Air malas. "Cari Gih, papa belum makan dari pagi," tita Melisa yang nampak lelah walau dia hanya memeluk suaminya seharian. "Udah malam loh ma, kata uncle cowok ganteng dilarang kelayapan habis maghrib." "Kenapa?" tanya Melisa dan Hujan berbarengan. "Takut ngegemparkan dunia gaib." Air berjalan sendiri menuju lobi apartemen. Kali ini dia tidak mengajak Hujan karena gadis itu memberi alasan ingin membersihkan dirinya. Sepanjang jalan dia terus menggerutu kesal karena sikap aneh papanya yang memaksa harus ia yang membeli molen di pertigaan dekat salah satu sekolah dasar yang setiap harinya ia lewati saat berangkat bekerja. "Halo bang, di mana?" tanyanya lewat sambungan telepon saat dia baru saja naik ke atas motor besarnya. "Di rumah, kenapa?" jawab Langit sambil balik bertanya. "Ngapain?" "Main PlayStation sama Bumi sama Uncle," jawabnya lagi. "Kesini cepetan, kita main bareng ya." Tapi Air melihat ponselnya yang ternyata mati. "Pakai lowbat segala sih," dengusnya kesal. Air yang memang sudah sangat mengantuk memilih melajukan motor besarnya itu dengan pelan. Setidaknya dia masih sadar jika keselamatan yang kini paling utama. Berbeda saat dia remaja dulu hanya terpikirkan cepat dan sampai. Tin, motor besarnya berhenti di depan gerbang rumah utama. Setelah pagar besar dan tinggi itu terbuka, Air langsung memasukkannya ke dalam garasi. "Ada siapa?" tanya Air pada salah satu sopir yang kebetulan ada di garasi. "Tuan Muda Langit dan Tuan Besar Riko, Tuan," jawab pegawai di rumah utama. "Oh," jawabnya santai lalu berjalan masuk lewat pintu garasi yang langsung menembus ke dapur. Matanya melirik ke arah kulkas. Dia membuka lemari pendingin itu dan matanya berbinar saat melihat ada kue dan salad buah. "Nikmat mana lagi yang harus aku dustakan?" kekehnya sambil mengambil kue dan salad yang kemudian membawanya ke ruang tengah. "Hello everybody, tralala trilili," teriak Air, namun tidak satupun antara Langit dan Riko yang menoleh. "Sombong amat ini dua manusia," ojeknya lagi yang kini sudah ikut duduk. "Adek gede kemana, Uncle?" tanya Air sambil menyuapkan kue dan salad ke mulutnya secara bergantian. "Belum pulang shopping sama Tata," jawab Riko yang masih fokus pada layar TV LED besar di hadapannya. "Kan udah malam, Uncle. Kalau belum diusir sama satpam, itu emak sama anak gak inget pulang, Kak," saut Riko yang kadang sering dibuat pusing dengan kebiasaan dua wanita kesayangannya itu. Air hanya mengangguk paham. Meski Hujan dan mamanya tidak pernah begitu, apalagi adik bungsunya yang memang jarang sekali keluar, tapi semua kebutuhannya tinggal ia tunjuk dan sejam kemudian semua barang yang diinginkannya langsung datang ke rumah. Begitulah cara Reza memanjakan sang tuan putri kesayangannya selama ini. "Loh, kakak tadi bukannya bawa kue? Mana?" tanya Langit yang kebingungan. "Nih, udah masuk sini semua," jawabnya sambil mengusap perut buncit. "Terus ini apa? Salad ya?" tanya Langit lagi yang hanya dijawab anggukan kepala. "Habis semua?" Kini Langit dan Riko yang bertanya secara berbarengan. "Tadi kan pas masuk lewat garasi, ketemu kulkas. Melambai-lambai, pas dideketin dia bisik-bisik ada kue sama salad. Terus dia minta kakak buat mindahin tuh makanan ke perut," ucap Air memberikan alasan konyol luar biasa. "Dia kira kita anak sekolah dasar kali bang," ejek Riko yang disambut gelak tawa oleh Langit. "Dek, kenapa?" tanya Riko saat melihat raut wajah aneh keponakannya. "Kakak kan disuruh beli molen di pertigaan sekolah SD,"